Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahad Almibatullah dan kali ini kita akan melakukan percobaan ketujuh, yaitu tentang penguat kelas C tertala. Tujuan dari percobaan ini yaitu menentukan frekuensi resonansi dari penguat kelas C tertala, kemudian menjelaskan efek penguat kelas C tertala terhadap gelombang persegi. Sedikit mengenai penguat kelas C. Seperti kita tahu, penguat ini memiliki beberapa kelas ya. Jadi untuk sekarang kita akan membahas tentang penguat kelas C. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kelas AB dan kelas B. Penjelasan tentang kelas C, penguat kelas C itu titik kerja transistor dipilih sedemikian rupa sehingga arus keluarannya atau tegangannya adalah 0 untuk lebih dari setengah gelombang dari sinyal sinusoida, sehingga sinyal keluaran yang dihasilkan kurang dari setengah gelombang sinusoida. Nah, untuk penguat kelas C, tegangan bias diberikan berada di bawah cutoff. Ya, seperti dalam grafik ini atas kiri, penguat kelas C terletak di sini, di luar daerah cutoff, di bawah cutoff lebih tepatnya. Jika diberikan sinyal masukan sinusoida, keluaran penguat akan terdistorsi. Nah, distorsi ini dapat diperbaiki menggunakan rangkaian resonansi paralel. Nah, maksudnya rangkaian resonansi paralel ini terdapat LC ya, ada induktor dan kapasitor. Oke, untuk praktikum kali ini kita menggunakan simulator rangkaian Proteus. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini ada sinyal generator, di sini ada switch untuk menghubungkan sumber sinyal, ada kapasitor, resistor, kemudian ada transistor 3904. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan tentang rangkaian LC atau rangkaian resonansi. Oke, langsung saja kita melakukan percobaannya. Sebelum melakukan percobaan, kita menghitung frekuensi resonansi dari penguat menggunakan rumus ini, FO sama dengan 1/2 pi akar LC dengan nilai induktansi itu 2,5 mH dan kapasitor 0,01 mikrofarad. Ini sesuai seperti yang digunakan di rangkaian ya. Nah, kemudian dimasukkan angkanya, dihitung, kemudian ketemu frekuensi resonansinya 31,85 kHz. Oke. Kemudian pindahkan satu daya ke posisi on dan jangan masukkan dari sinyal generator. Ukur tegangan VCE dan VPE. Nah, di sini satu daya sudah terpasang 12 volt. Sekarang coba kita, ini sinyal generatornya dalam kondisi tidak memberi inputan ya. Kita langsung jalankan rangkaian. Nah, di sini terlihat VBE ini masih 0 volt. Kemudian VCE berarti C dan E transistor ini 12 volt tegangannya. Kemudian V output juga masih 12 volt. Oke. Kemudian pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus
dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 V peak to peak. Oke, kita atur dulu sinyal generatornya. Play. VSM-nya kita tambahkan 3K dengan tegangan 3 volt peak to peak ya. Ukurlah tegangan masukan VI dan bentuk gelombang pada R1, demikian juga keluaran VO, V output. Oke. Di sini sudah diatur, kemudian pada R1 kita hubungkan ke osiloskop. Begitu juga pada output. Output sudah terhubung ke osiloskop pada kaki B. Dan untuk input sudah terhubung ke kaki A. Baik, terus kemudian saklarnya kita hubungkan, kita tutup. Kemudian kita jalankan. Baik, di sini mulai terjadi perbedaan tegangan ya. Di sini tegangan input berubah-ubah. Kemudian VPE juga berubah-ubah, VCE juga berubah, Vout juga berubah. Kemudian untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk gelombang. Yang atas ini adalah inputnya. Kemudian yang biru, warna biru ini merupakan output. Kemudian untuk pada R1 tampilkan. Nah, yang warna pink keunguan ini ya. Ini adalah sinyal pada R1. Di sini. Seperti yang bisa kita lihat, ini sinyalnya gelombangnya sama. Dan ini bentuk pada output, sinyal output. Oke, kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu ukurlah frekuensi pada V output. Nah, untuk mengukur frekuensi pada V output, ini harus kita lepas terlebih dahulu. Sinyal generator, voltmeter, osiloskop, kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke generator sine ya. Kita hubungkan ke input, kita atur amplitudenya tadi 3 volt, kemudian frekuensi 3 kHz alias 3000 Hz. Oke. Kemudian kita juga akan menggunakan probe per voltage. Kita hubungkan ke output dan ke grafik kita menuju grafik frekuensi karena kita akan mengukur frekuensi. Nah, kemudian ini probe-nya ini kita tekan, klik, kemudian drag ke sini, grafik frekuensi. Kemudian kita tekan spasi. Ya, kita juga jangan lupa untuk mengatur ini referensi dari grafik frekuensinya. Karena kita menggunakan sumber phase sine
dengan nama C1-1, jadi kita arahkan ke situ. Oke. Nah, setelah diatur tadi kita tekan spasi, kemudian agar semakin jelas kita maximize zoom window. Nah, ini dia bentuk grafiknya pada output. Kemudian untuk mengukur frekuensinya kita hanya perlu mengklik pada ujung yang paling tinggi ini. Nah, kita dapat frekuensi 31,7 kHz. Baik, sudah didapatkan frekuensinya. Kita tulis F output sama dengan 31,7 kHz. Kemudian ubahlah bentuk gelombang masukan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi sama 3 kHz dan amplitudenya 3 VPP, 3 volt peak to peak. Kita tutup. Oke, ini kita hapus dulu. Kita pindahkan. Ini kita hapus. Masukkan ke sini ke sinyal generator. Dan kita atur. Oh iya, ini di input kita hubungkan ke oscilloscope terlebih dahulu untuk nanti kita bisa melihat bentuk gelombangnya. Kemudian cara mengubahnya untuk menjadi gelombang kotak, gelombang persegi, besarnya seperti ini. Ini channel C kita tutup dulu. Nah, dan kita lihat ini kan masih berbentuk gelombang sinus biasa. Nah, kita buka sinyal generatornya. Nah, di sini di waveform kita tinggal tekan untuk mengubah bentuk sinyalnya, bentuk gelombangnya. Ini menjadi gergaji, sinyal gergaji. Nah, di sini sinyal persegi dengan frekuensi yang sama yaitu 3 kHz dan amplitude 3 volt peak to peak. Jika sudah, amati bentuk gelombang pada keluaran. Sambil diamati, naikkan frekuensi masukan sampai V output mencapai maksimum. Ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran. Gambarkan bentuk gelombangnya. Nah, amati bentuk gelombang pada keluaran. Ya, bentuk gelombangnya seperti ini. Sinyal inputnya menjadi persegi dan sinyal outputnya seperti ini. Dengan pada di saat menuju positif ini terjadi lonjakan ya, lonjakan amplitude, lonjakan peaknya ya. Kemudian naikkan frekuensi masukan sampai output mencapai maksimum. Ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran. Oke, untuk mengukur maksimum kita ubah dulu menjadi gelombang biasa. Tutup. Kita tutup. Oh iya, sebelumnya maaf kita ulangi. Untuk mencapai maksimum kita tinggal mainkan sinyal generatornya, kita atur sampai maksimum.
Bagaimana cara kita tahu sampai maksimum ya? Sudah mencapai maksimum tegangan outputnya. Di sini kita bisa atur frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi akan semakin mendekati seperti ini. Gelombang mendekati gergaji seperti ini. Jadi kita tinggal atur mana titik perubahan gelombangnya menjadi gergaji, seperti gelombang gergaji. Nah, di sini kita sampai ke 50 kHz frekuensinya. Kita ingat-ingat frekuensi 50 kHz ini karena akan menjadi penting setelah ini. Tutup, kita berhentikan dulu. Kemudian kita menggunakan cara yang sama seperti pada langkah 9. Kita menggunakan generator sine ini ya. Kita hapus dulu. Kita letakkan di sini, osiloskopinya kita lepas. Tadi menggunakan frekuensi yang tadi, yang kita temukan tadi, yaitu 50.000 Hz. Dan amplitudenya tadi di 12 volt. Oke. Kemudian sama menggunakan probe voltage. Kita hubungkan probe-nya ke grafik frekuensi. Probe-nya kita tekan, klik, kemudian di drag ke ini kotaknya, grafiknya, kemudian kita juga atur dulu frekuensinya. Ini namanya C1 dalam kurung 1. Nah, kita cari itu, kita klik oke, dan kita tekan spasi. Nah, untuk lebih jelas kita maximize show window. Nah, ini bentuk frekuensinya. Sama seperti tadi, kita tinggal klik yang paling ujung sini, paling atas. Nah, kita mendapat frekuensi 31,7 kHz ya. Kita tulis kebetulan juga sama besarnya seperti langkah 9, jadi tinggal copy paste saja. Nah, dan bandingkan frekuensi keluaran pada langkah 9 dan 11. Bandingkan dengan hasil perhitungan pada langkah 6. Pada langkah 6 tadi menggunakan rumus kita mendapatkan frekuensi 31,85 kHz. Pada langkah 9 kita mendapatkan frekuensi 31,7 kHz. Pada langkah 11 kita juga sama mendapatkan frekuensi 31,7 kHz. Jika dibandingkan hanya selisih 0,15 kHz. Bisa dibilang tidak terlalu signifikan, masih dalam batas toleransi. Oke, langkah selanjutnya lepaskan L1 dan C2, gantikan dengan resistor 1K. Oke, tutup. Kita hapus tadi sine-nya, kita hapus, dan kita menggunakan resistor.
Oh ya, sebelumnya mohon maaf, di sini seharusnya kita mengganti C3 bukan C2 ya. Jadi yang kita ganti adalah C3 di sini. Oke, sudah diganti. Ini kita hubungkan dulu dengan generator, kemudian kita hubungkan ke osiloskop. Berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 3 volt peak to peak. Nah, pada inputnya kita juga hubungkan ke osiloskop terlebih dahulu. Nah, kita jalankan rangkaian. Nah, tadi masukannya yaitu 1 kHz, 1 kHz dan peak to peak 3 volt peak to peak amplitudenya. Nah, sudah. Kemudian kita lihat gelombangnya. Nah, dapat dilihat ini adalah bentuk gelombangnya. Yang atas merupakan output, yang atas merupakan input, yang bawah merupakan output setelah LC tadi diganti menjadi resistor 1 kilo ohm. Langkah selanjutnya, amati dan catat bentuk gelombang masukan dan keluaran. Apa pengaruh rangkaian LC? Nah, setelah kita lihat bentuk gelombangnya, pengaruh dari rangkaian LC adalah rangkaian LC akan beresonansi dengan sinyal input sehingga terbentuk replika sinyal input menjadi sinyal output, sehingga bentuk replika sinyal input menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama dan bentuk gelombang yang berbeda. Kemudian jika LC dilepas, sinyal output penguat atau amplifier akan terdistorsi. Oke, kita lihat ini terdistort ya di sini. Terdistorsi di sini. Oke, itu langkah-langkah percobaannya. Kita langsung menuju ke ini. Tugas, carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh rangkaian penguat kelas tertala ya, kelas C tertala. Yang penting intinya adalah terdapat rangkaian LC, resonansi pada kaki kolektor transistor 3904. Nah, contohnya seperti ini, atau ada ini yang seperti ini. Ini juga termasuk penguat kelas C tertala. Oke, kemudian kita menuju ke pertanyaan. Pertama, mengacu pada gambar rangkaian percobaan apabila dengan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang? Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus yang sama pada ini. Rumus pada langkah ke-6. Kita masukkan saja angkanya, frekuensinya yaitu 50 kHz. Kita masukkan induktansinya sama seperti pada rangkaian.
Di sini kita mencari C ya. Akhirnya ditemukan C sebesar 4,1 mikrofarad. Yang kedua, apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 50 picofarad, berapa besar induktor yang harus dipasang? Gunakan rumus yang sama, FO sama dengan 1/2P akar LC. Dengan frekuensi resonansinya 5 MHz, 5 kali 10 pangkat 6, dan kapasitor sebesar 500 picofarad, 500 kali 10 pangkat min 12. Hitung, ketemu induktor 2,02 kali 10 pangkat min 6 Henry. Dan pertanyaan ketiga, gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 kHz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besar frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiganya? Jawabnya seperti ini. Frekuensi dasarnya yaitu F1 sama dengan frekuensi dasar ini ya, sama dengan 25 kHz. Kemudian frekuensi harmonik kedua tinggal 2 dikali frekuensi dasar, ketemu 50 kHz. Kemudian frekuensi harmonik ketiga juga sama, tinggal 3 dikali frekuensi dasar, yaitu ketemu 75 kHz. Oke, itu saja percobaan penguat kelas C tertala kali ini. Apabila ada salah-salahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.